Learning, sharing, inspiring. Oke, nah sekarang udah menunjukkan pukul 3:05 ya. Kita mulai boleh nggak ya teman-teman? Oke, Rehana mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Fadli Alwahdi selaku founder KJAI. Yang saya hormati, Kak Rizky Agung mewakilkan Kak Rahmat selaku Ketua Umum KJAI. Yang saya hormati, Bapak Yohanes Suryanto selaku narasumber pada siang hari ini. Dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada webinar Financial Planning for Financial Freedom. Pada siang ini, saya ucapkan kepada hadirin semua yang telah menghadiri undangan kami. Hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pemandu acara pada pagi siang hari ini. Nah, Rehana bacain dulu ya pembukaannya. Pertama, pembukaannya sedang berlangsung. Kedua, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan Ketua Panitia, sambutan founder KJAI, inti acara, penyerahan kenang-kenangan, sesi foto bersama, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk acara selanjutnya, yaitu doa. Kepada Yogi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'qub ni'amahu wa yukafi nasidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yang bagi lil jalan wa dzikr karim adimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar kolaborasi Chapter Riau Bali dengan tema Financial Planning for Financial Freedom pada siang hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yogi, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum melanjutkan acara, saya bacakan tata tertib saat webinar berlangsung. Tata tertib peserta, pertama, peserta wajib menggunakan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta diwajibkan untuk rename dengan format nama asal daerah. Ketiga, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah disediakan panitia. Peserta dilarang mengaktifkan mikrofon saat acara berlangsung, dan peserta boleh mengaktifkannya setelah dipersilahkan oleh panitia. Kelima, jika memiliki pertanyaan, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Keenam, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Ketujuh, sertifikat dibagikan paling cepat H-7 melalui grup WhatsApp. Kedelapan, untuk peserta yang sudah join di grup webinar, dilarang
meninggalkan grup sampai sertifikat dibagikan. Sekian tata tertib acara kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Akuntan, badan Iya, kita Acara berikutnya yaitu kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kami persilahkan I Komang Sutrisna Adinata untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya kita dapat hadir pada webinar Financial Planning for Financial Freedom yang merupakan program kerja kolaborasi antara Chapter Bali dan Riau pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fadli Al-Wahdi selaku founder KJAI, Kak Rizky Agung Santoso selaku Wakil Ketua Bidang Akademik KJAI, dan Pak Jo yang merupakan narasumber yang akan memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua serta kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Webinar Financial Planning for Financial Freedom ini akan membahas bagaimana perencanaan keuangan, keterampilan agar dapat bebas finansial, jenis-jenis pendapatan, serta bagaimana tips-tips mencapai bebas finansial. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, diharapkan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat serta mampu mengelola keuangan dengan baik dengan materi yang sangat insightful ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, serta saya mewakili panitia mohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Komang. Sambutan selanjutnya dari Kak Rizky Agung dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Komunitas Jago Akuntansi Indonesia, Kak Fadli Al-Wahdi. Yang saya hormati Bapak Yohanes Suryanto, CFP, selaku pemateri webinar Chapter Riau dan Bali dengan tema Financial Planning for Financial Freedom. Yang saya hormati para wakil ketua Komunitas Jago Akuntansi Indonesia, anggota KJAI, dan seluruh panitia beserta seluruh peserta yang saya banggakan.
Sebelumnya saya banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada chapter Riau dan Bali. Mungkin ini adalah salah satu program kerja pertama berbentuk kolaborasi antar chapter yang ada di komunitas kita, yaitu komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Semoga chapter lain bisa mencontoh proker-proker yang memang sudah dikerjakan dari chapter-chapter sebelumnya, khususnya proker kolaborasi dari chapter Riau dan Bali. Dan juga saya pribadi dan teman-teman komunitas banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri atau pembicara program webinar program chapter Riau dan Bali hari ini. Mungkin Bapak punya kesibukan lain ya, apalagi ini weekend, tapi sempat menyempatkan waktu untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Webinar merupakan program kerja yang diadakan oleh KJAI. Webinar atau biasa kita kenal sebagai Talk on KJAI adalah salah satu program kerja yang memang sering komunitas Jago Akuntansi Indonesia itu laksanain. Yang dimana webinar-webinar yang sering komunitas kita selenggarain ya memang webinar-webinar yang memang mengambil isu-isu atau tema-tema yang menarik ya tentunya sangat relevan dengan dunia akuntansi itu sendiri khususnya di bidang keuangan. Sebetulnya banyak sekali proker-proker yang memang rutin Pak Yohanes sebagai informasi komunitas kita banyak sekali proker-prokernya yang sering kita laksanain ya salah satunya adalah Talk on KJAI ini sendiri. Ya biasanya di Talk on KJAI ini selain webinar kita juga mengadakan seperti pengajaran yang biasa kita kenal sebagai tutor on KJAI ataupun sebagai live Instagram yang memang memberikan insight-insight baru bagi teman-teman jago akuntansi di luar sana. Dan jujur setelah saya melihat dari beberapa hari terakhir melihat program kerja yang diadain chapter Riau dan Bali mengangkat tema financial freedom atau financial planning gitu. Saya jujur sangat tertarik karena kalau saya lihat dari beberapa informasi untuk mengikuti kelas-kelas yang seperti financial planner ataupun yang biasa kita kenal sebagai associate with planner atau AWP itu biayanya cukup lumayan gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat biaya yang dikeluarkan untuk investasi ilmu itu memang sangat mahal gitu. Tapi sekarang kita mendapatkan pengetahuan yang bakal sangat-sangat berguna untuk ke depan kehidupan kita ke depan ini secara free gitu. Diadakan oleh komunitas kita, komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Balik lagi saya banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan pikirannya. Jadi teman-teman yang ada di sini saya harap bisa berkontribusi, ya aktif dalam berdiskusi, tanyakan apa yang perlu ditanyakan nanti, karena ini ilmunya jujur sangat mahal. Kalau teman-teman ikut kelasnya ini boleh deh nanti dicari ya, atau mungkin bisa ditanyain sama Pak Yohanes. Ini kelasnya lumayan mahal juga. Jadi teman-teman bersyukur kita bisa mengundang Pak Yohanes di sini. Tolong dimanfaatkan kesempatan yang seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak Yohanes. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.
Maaf untuk hadirin sekalian, tadi dijeda sebentar karena ada azan. Terima kasih kepada Kak Rizky yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan terakhir yang akan dibacakan oleh Kak Fadli Al-Wahdi. Kepada Kak Fadli dipersilahkan. Baik, terima kasih, Raihana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yohanes Suryanto, rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat KJAI, ada Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Operasional, Koordinator Chapter Bali, Koordinator Chapter Riau, selaku penyelenggara program webinar berkolaborasi ini, serta para peserta webinar Financial Planning for Financial Freedom. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk sama-sama menyerap ilmu yang tadi telah disampaikan oleh Wakami KJAI. Ini tuh ilmu mahal gitu ya. Dan semoga pesertanya juga nambah terus, karena terakhir saya dapat informasi dari koordinator chapter penyelenggara, pesertanya sudah banyak yang hadir. Mungkin diingatkan kembali, takut lupa karena penyelenggaranya di sore hari. Saya mewakili Dewan Pembina KJAI tentu sangat senang sekali di antara kesibukan untuk mempersiapkan Munas KJAI yang ke-10, tapi teman-teman dari KJAI chapter Bali dan Riau masih sempat untuk menyelenggarakan webinar yang sangat luar biasa ini. Ada hal penting yang ingin di luar agenda webinar kita pada sore hari ini, yaitu bahwa dalam waktu dekat ini, di akhir Oktober, tepatnya tanggal 27 sampai 30 Oktober 2022, Komunitas Jago Akuntansi Indonesia akan menyelenggarakan musyawarah nasionalnya yang ke-10 di Kota Depok, Jawa Barat, secara offline. Untuk itu, tentu kami mengundang para peserta di webinar ini untuk daftar, hadir, mengikuti Munas ini, karena Munas KJAI yang ke-10 ini terbuka untuk umum. Selain ada agenda rangkaian seminar, talk show, workshop, juga ada perlombaan yang bisa diikuti oleh para mahasiswa, baik tingkat D3, D4, maupun S1, dan pendaftarannya masih dibuka sampai siang hari ini. Semoga sore hari ini kita dapat dari materi yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Yohanes Suryanto, sekali lagi kami dari KJAI sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kesediaan Bapak untuk di weekend minggu sore ini berbagi kepada kita semua. Sekali lagi selamat untuk chapter Bali dan Riau. Semoga sukses dan sama-sama kita ikuti materi ini dengan baik sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadli serta saran-sarannya. Demikian sambutan ini, semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan disampaikan oleh para ketua di atas. Baiklah, sebelum memasuki acara inti kita, izinkan saya membacakan CV moderator kita yang selanjutnya. Niputu Seri Wandanti Karan, atau kita akrab dipanggil Danti. Beliau ini merupakan koordinator chapter Bali yang pernah bekerja sebagai akun konsultan di PT Genome Network Indonesia, Ambassador Lead Fana ID, Ketua UKM Rasik Kuntan Instiki Indonesia,
dan staf akunting dan tax A2 konsultan pajak. Baiklah, saya serahkan kepada Danti untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih Rehana. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Danti yang akan memandu kegiatan webinar pada kali ini. Dari Ponorogo diajak mabar. Hai Sobat Gogo, apa kabar? Boleh dong bantu di komen di kolom chat gimana sih kabar Sobat Gogo hari ini? Boleh dong bantu di komen ya. Supaya saya tahu nih gimana sih kondisi kalian, kabar kalian hari ini. Wah, sehat, baik ya. Oh yes. Ya, alhamdulillah sekali semua mayoritas ya pada baik ya. Ya, Danti juga pengen tahu untuk Sobat Gogo yang udah hadir pada webinar hari ini, dari mana aja sih? Bisa dibantu lagi, komen di kolom chat nama beserta dengan domisilinya ya. Ya, ada yang dari Jakarta Selatan, ada yang dari Bali, domisili saya. Terus ada yang dari Sumsel, ada yang dari, wah banyak banget ya, Makassar, Tangerang, Jawa Tengah, Makassar, Surabaya, Medan, Malang. Wah, kalau misalnya Sobat Gogo punya keinginan gitu ya untuk keliling Indonesia, salah satu cara yang paling mudah itu dengan cara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KJI. Karena kenapa? Karena kita bisa ketemu dengan Sobat Gogo dari seluruh wilayah Indonesia. Ya, oke. Nah, luar biasa sekali ya antusias Sobat Gogo dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, seperti yang Sobat Gogo sudah ketahui bahwa hari ini di webinar kali ini kita akan membahas topik tentang financial planning for financial freedom. Nah, financial planning itu menjadi sebuah istilah ya yang sering kita dengar apalagi semenjak pandemi ini gitu ya. Jadi banyak masyarakat gitu yang mulai mengeluh-elukan apa sih itu financial planning gitu. Nah, tidak berbeda juga dengan Sobat Gogo, pasti masih banyak yang penasaran gitu. Apa sih yang dimaksud dengan financial planning? Ngapain sih kita harus melakukan financial planning? Nah, mungkin aja Sobat Gogo mudah gitu jawabnya. Kita melakukan financial planning ya for financial freedom gitu ya, sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini. Ya, benar juga sih. Tapi apa sih yang dimaksud dengan financial freedom? Kondisi yang bagaimana yang bisa dimaksud dengan financial freedom, dan hubungannya financial planning dengan financial freedom itu apa sih? Nah, pasti banyak banget ya pertanyaan dari Sobat Gogo semuanya yang hadir di sini tentunya gitu ya. Tapi tenang aja Sobat Gogo, jadi untuk kali ini semua pertanyaan, kebingungan, keresahan kalian ataupun apapun gitu ya yang nyangkut di pikiran kalian tentang financial planning ataupun financial freedom itu akan dibahas dan dikupas tuntas oleh narasumber kita satu ini. Nah, siapa sih narasumber kita satu ini? Sudah dimunculkan? Ya, narasumber kita satu ini yaitu Bapak Yohanes Suryanto, atau akrab kita panggil Pak Jo gitu ya. Nah, Pak Jo ini adalah seorang financial planner yang sudah tersertifikasi. Beliau juga sudah tersertifikasi Qualified Wealth Planner, Neo NLP Trainer, Life Coach, and International NLP Practitioner. Nah, beliau menjadi bagian dari Associate Estate Planning Practitioner. Beliau merupakan mentor dari Associate and Qualified Wealth Planner. Beliau juga sebagai praktisi asuransi, dan beliau juga merupakan founder dari cekkeuanganku.com yang menjadi sponsor dari kegiatan webinar kali ini. Nah, makin penasaran kan ya? Nah, daripada Sobat Gogo makin penasaran, baik langsung aja ya, kita sambut narasumber kita dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jo. Oke, nanti selamat sore. Halo, selamat sore Pak Jo. Apa kabar nih hari ini Pak Jo? Baik.
Wah, cuaca lagi mendukung nih Pak Jo ya. Ya, mendukung Sejuk-sejuk gitu gerimis ya. hujan di Bali. Iya, benar sekali. Nah, untuk Sobat Gogo, sekedar info juga gitu. Jadi, nanti Cek Keuanganku akan memberikan kode promo. Jadi, biar kita bisa menggunakan aplikasi Cek Keuanganku secara gratis selama 1 tahun dengan nilai 350.000. Jadi, harapan saya semoga Sobat Gogo semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir gitu ya. Nah, Pak Jo, sepertinya Sobat Gogo udah nggak sabaran nih mau dapat materi, insight baru dari Pak Jo gitu Pak Jo. Daripada daripada saya keburu di demo nih sama Sobat Gogo karena kelamaan Pak Jo. Jadi untuk Pak Jo, saya persilahkan untuk Oke, memaparkan thank you materinya. Ganti. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam damai sejahtera, nama budaya buat kita semua. Terima kasih untuk undangannya, senang sekali sore hari ini saya berada di tengah-tengah komunitas jago akuntansi Indonesia. Thank you Pak Fadli dan rekan-rekan semua atas kesempatan yang sudah diberikan. Suatu kebanggaan ya hadir di tengah satu komunitas yang besar yang mulai dari ujung barat Indonesia sampai ke timur. Wah, ini sudah Bandung, Jakarta, Sulawesi, Makassar, NTT, Lombok, Malang, Surabaya. Oke, seru banget. Saya nggak akan lama-lama karena waktu yang sangat terbatas. Dengan tema yang sudah diberikan, yaitu Financial Planning for Financial Freedom, kenapa sih? Saya rasa semua orang kepengen yang namanya financial freedom. Semua pengen financial freedom. Tadi Danti juga sudah katakan, apa hubungannya financial freedom dengan financial planning? Nah, sebelum saya teruskan, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin biar tertib aja, mungkin bisa langsung saat ada sampai di materi yang mana, mungkin bisa chat aja dulu. Chat aja dikumpulin, nanti di akhir materi, moderator bisa memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang dipilih untuk nanti kita di sesi tanya-jawab. Gitu ya, nanti ya. Oke. Semua yang hadir di sini kan jago-jago akuntansi. Semua jago akuntansi. Jadi kita saat ini kita bicara financial planning, kita bicara tentang perencanaan keuangan keluarga. Ya, secara pribadinya. Anda banyak belajar bagaimana laporan keuangan di usaha, gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke financial freedom. Saya percaya semua yang hadir di sini yang menyiapkan waktunya, ini hari Sabtu, weekend, kayaknya enak dipakai jalan-jalan, tapi Anda memilih untuk berada di sini untuk belajar, tentunya Anda tertarik dengan tema financial freedom. Nah, yang dari Malang, Surabaya, Jakarta, Depok, Bandung, Semarang, Sulawesi, Makassar, yang kepengen financial freedom, saya pengen tahu dulu nih, semua chat dulu. Saya mau financial freedom, siapa yang mau, siapa yang enggak? Saya pengen lihat chatnya dulu nih. Yuk. Oke. Nah, ini sebagai afirmasi aja juga ya. Siapa yang pengen financial freedom? Oke, mau. Saya financial freedom. Mau. Saya mau, Pak. Oke, mau dong. Oke. Terus, siapa lagi yang masih mau? Oke. Ya. Terus. Oke. Sambil dilanjutkan. Terus, apa hubungannya financial freedom dengan financial planning? Ada sebuah survei dari perencanaan keuangan di Indonesia. Survei ini dilakukan oleh AC Nielsen dan Citibank, di mana survei ini dilakukan terhadap profesional, manajer, eksekutif, dan bisnismen. Artinya survei ini dilakukan kepada orang-orang hebat, bukan orang-orang biasa. Yang usianya antara 30 sampai 45 tahun. Artinya yang disurvei ini orang-orang hebat, ya, secara bisnis, secara akademis mungkin gitu ya, dan orang yang masih muda di usia-usianya produktif, dan mereka yang memiliki gaji antara 15 juta sampai 20 juta per tahun. Pertanyaan saya,
Orang-orang ini, orang hebat ini usia muda punya gaji 15 juta sampai 20 juta setahun, gajinya gede nggak? Lumayan ya, lumayan. Setahun 15 juta, 20 juta. Dan yang menarik adalah survei ini dilakukan di bulan April tahun 2004. April 2004 itu artinya 18 tahun yang lalu. Kalau uang 15 juta, 20 juta sekarang aja masih besar, artinya 18 tahun yang lalu uang gede banget. Setuju nggak? Gede banget. Nah, cuman yang menarik lagi adalah hasil survei ini mengatakan ternyata 80% eksekutif muda tersebut terancam miskin di hari tuanya. Kenapa? Karena lebih besar pasak daripada tiang, karena investasinya kacau, nggak siap hari tua, dan lain halnya. Ini 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu itu kayaknya belum ada Gojek, belum ada OVO, belum ada Shopee Pay, belum ada Tokopedia, dan lain-lain. Itu sudah dengan gaya hidup mereka, itu sudah memberikan hasil survei 80% dari mereka terancam miskin di hari tuanya. Apalagi sekarang, di mana dunia digital yang semua serba mudah, kita nggak punya uang pun kita bisa belanja. Kita nggak punya uang pun kita bisa belanja. Saya cuma mau mengatakan, hati-hati. Saya sekarang berada di tengah generasi muda, generasi milenial. Anda berada di suatu zaman yang semua serba mudah. Kalau Anda nggak pinter-pinter ngatur keuangan Anda, jangan sampai kita masuk seperti hasil survei ini yang mengatakan kita nanti sebagian besar itu dari tua itu miskin. Oke, semua nggak kepengen kondisi seperti itu kan? Nah, OJK tahun 2019 kemarin mengadakan sebuah survei tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dan hasilnya menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia ini masih sangat rendah, yakni 38%. 38% ini artinya dari 10 masyarakat Indonesia atau per 10 masyarakat Indonesia hanya 4 orang saja yang memiliki pengetahuan dan kecakapan di dalam mengelola keuangan mereka. Nah, pengetahuan dan kecakapan seseorang ini dalam mengelola keuangan tentunya menentukan sikap seseorang tersebut dalam membuat keputusan-keputusan, mengelola keuangannya, bagaimana berinvestasi, bagaimana dengan produk-produk asuransi, dan atau apapun. Dan saya mau katakan bahwa awas, ketidaktahuan finansial itu mahal harganya. Ketidaktahuan finansial itu mahal harganya. Tadi kalau katakan bahwa belajar finansial ini juga mahal sebetulnya, karena kalau kalian nggak belajar dari sekarang, nah, Anda akan harus membayar mahal terhadap ketidaktahuan finansial Anda. Jadi saya berharap dengan waktu yang nggak panjang ini, waktu yang singkat, sangat singkat, saya dikasih waktu sekitar 45 menit ya, maksimal nanti 1 jam dengan tanya jawab. Saya berharap di waktu yang singkat ini, saya bisa memberikan alasan yang kuat untuk Anda menemukan alasan yang kuat kenapa Anda harus pinter-pinter kelola uang. Yang dipelajarin, yang Anda harus pelajarin masih banyak, gitu ya. Oke. Nah, untuk kita bisa mencapai yang namanya financial freedom atau bebas finansial, kita ini perlu punya 2 keterampilan minimal. Yang pertama, kita harus terampil menghasilkan uang. Yang kedua, kita harus terampil kelola uang. Di luaran banyak orang yang terampil menghasilkan uang, tapi karena dia nggak terampil kelola uang, uangnya habis. Pernah lihat yang seperti itu? Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita heboh dengan ada desa miliarder, misalnya gitu kan, karena ada satu daerah yang dibeli tanahnya, dan mendadak
satu keluarga yang dapat 3 miliar, ada yang 7 miliar, karena nggak kelola uang, nggak dikelola dengan baik, habis sekarang. Nah, ada juga di luar sana yang terampil kelola uang, tapi nggak terampil menghasilkan uang. Ya sama aja, nggak ada uangnya. Maka kalau disampaikan bahwa mengelola uang itu yang paling sulit itu kalau nggak ada uangnya, gitu ya itu. Nah, bagaimana kita kelola uang kalau nggak ada uangnya? Nah, Anda sekarang ini di satu komunitas jago akuntansi, Anda kan dibekali, Anda diperlengkapi supaya Anda jago dalam mengelola keuangan, laporan keuangan usaha. Nah, ini nanti kita akan bedakan nih, keterampilan menghasilkan uang. Nah, Anda jago akuntansi, laporan keuangan, ini usaha itu ada di keterampilan menghasilkan uang. Anda bantu tuh, membuat laporan keuangan untuk usaha tuh, supaya usahanya bisa besar. Nah, tapi nanti kalau usahanya sudah bisa besar, sudah punya pembukuan, accounting yang baik, gitu kan. Nah, uangnya kan masuk ke pribadi. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter ngatur keuangan pribadi, sama nanti uangnya habis. Nah, sebetulnya keuangan pribadi ini nggak jauh beda dengan keuangan usaha. Jadi kalau saya sekarang sharing di hadapan jago-jago akuntansi, sebetulnya bukan sesuatu yang asing dan buat Anda harusnya nggak akan kesulitan untuk melakukan keuangan pribadi. Gitu ya. Nah, saya punya satu ilustrasi nih. Saya punya satu ilustrasi. Contoh. Ini hubungan dengan perencanaan keuangan. Anda semua yang hadir di sini mendapatkan kontrak kerja selama 3 tahun. Semua yang hadir di sini. Ini yang hadir di sini, yang on-cam nggak banyak, tapi yang nggak on-cam ini ada orangnya ya tadi ya. Oke. Yang on-cam nanti bisa lebih cepat financial freedom. Kalau Anda dalam jalan on-cam aja, supaya saya bisa tahu bahwa saya berbicara ada orangnya. Oke. Yang semua yang on-cam dapat tawaran kontrak kerja nggak sih? Yang on-cam, off-cam juga nggak apa-apa. Contoh mendapatkan tawaran kontrak kerja selama 3 tahun. Masih kendala on-cam. Oke, good. Nah, cuman di kontrak kerja ini Anda diberikan 2 pilihan sistem penggajian. Sistem yang pertama, Anda diberi gaji 10 juta per bulan selama 36 bulan. Ini yang pertama, 10 juta per bulan selama 36 bulan, 3 tahun. Lumayan kan? Oke kan? Oke. Pilihan yang kedua, Anda diberikan gaji sebesar Rp5 pada bulan pertama dan digandakan setiap bulannya selama 36 bulan, selama 3 tahun juga. Artinya, bulan pertama Rp5, bulan kedua Rp10, bulan berikutnya Rp20, dan seterusnya. Misalnya gitu. Oke, nah saya rasa dua-duanya menarik. Pilihan pertama menarik nggak? Menarik, 10 juta per bulan, ya kan? Pilihan yang kedua menarik nggak? Menarik juga. Kenapa menarik? Ya karena masa 10 juta dibandingkan Rp5, misalnya gitu kan. Nah ini menarik juga. Nah cuman Anda memilih pilihan yang pertama atau kedua, tapi sebelum Anda memilih, dihitung dulu. Saya kasih tahu cara ngitungnya. Kalau Anda milih pilihan pertama, artinya 10 juta per bulan, dalam 12 bulan pertama, atau dalam 1 tahun pertama, Anda akan mendapatkan total income sebesar 120 juta, betul? Kalau Anda memilih pilihan yang kedua, Rp5 jadi 10, jadi 20, jadi 40, 80, dan seterusnya, dalam 1 tahun pertama, Anda akan mendapatkan total income sebesar 20.475. Pertanyaan saya, Anda memilih pilihan yang pertama atau yang kedua? Nah, silakan di kolom chat secara cepat aja. Saya pilih pilihan pertama, saya pilih pilihan kedua, nggak ada masalah. Pilihannya cuma 2 aja. Biasanya saya kasih ketiga pilihan. Pilihan ketiga adalah saya tidak memilih. Nah, cuma saya malam ini saya nggak mau kasih pilihan itu, karena saya cuma mau sampaikan lebih baik milih pilihan pertama atau milih pilihan kedua daripada nggak memilih. Dapat Rp5 pun itu uang, ya kan? Karena ada juga biasanya saya tanyakan itu ada yang lebih baik saya tidak memilih daripada saya bingung gitu. Jangan. Oke, saya pengen lihat nih. Oke. Pilihan kedua, pilihan pertama.
dua. Pertama, dua. Pertama aja deh. Wah, deh ini kepaksa juga ya. Kayaknya pengen milih kedua, tapi pertama aja deh. Oke, nggak apa-apa. Pilihan pertama, pertama. Kedua, Mayoritas salam pilih dua yang jari. pertama, Pak. Kenapa? Mayoritas pilih yang pertama. Pertama, gitu ya. Oke. Dua, satu, dua. Ini bukan pilihan partai ya, jadi nggak apa-apa lah. Kita pilih satu, dua aja, bukan pilih partai, dua. Oh, ini terakhir banyak juga duanya. Yang terakhir udah mulai banyak duanya. Oke. Kita anggap 50-50. Ya, sebetulnya ada menu polling, saya nggak pakai menu polling biar cepat aja. Ya, kita putuskan 50-50 aja, kurang lebih. Nah, untuk Anda yang memilih pilihan pertama, di tahun kedua, Anda akan mendapatkan total income sebesar 240 juta, betul? Dan Anda yang memilih pilihan kedua, di tahun kedua Anda mendapatkan total income sebesar 83 juta. Di tahun ketiga, Anda yang memilih pilihan pertama, Anda mendapatkan total income sebesar 360 juta. Dan Anda yang memilih pilihan kedua, Anda mendapatkan total income sebesar 343 miliar. Jadi, perbandingannya, yang milih pertama dapat 360 juta, yang memilih pilihan kedua dapat 343 miliar. Beda nolnya itu 3. Bedanya banyak nggak? Banyak banget. Kenapa bedanya banyak banget? Karena selisih nolnya itu 3. Karena kalau kita salah transfer selisih 0,1 aja, saya mau transfer ganti 100.000, saya ngetiknya kebanyakan 0,1 aja, itu jadi 1 juta. Waduh, itu juga udah gede banget. Saya nggak Nah, ini bilang, kalau Pak. Saya nggak bilang kalau ditransfer 1 juta. pura-pura nggak tahu gitu ya? Ya, pura-pura nggak tahu aja. Jadi kalau selisih nolnya 3, wah gede banget. Oke, jadi mana yang lebih besar dapatnya pilihan pertama atau pilihan kedua? Wah, kalau ditanyanya seperti itu, ya dapatnya lebih banyak yang pilihan kedua. Oke, tapi saya mau nanya dulu nih sama teman-teman nih, sama teman-teman saya mau nanya dulu nih. Klik di kolom chat ya. Seandainya Anda saya kasih kesempatan untuk memilih ulang, milih pilihan pertama atau pindah kedua. Nah, ini saya cuma tanya untuk yang tadi milih pertama. Oh, enggak jadi nomor 1, Pak. Saya nomor 2 aja. Oh, oke. Sudah ada yang satu berpindah, nggak apa-apa. Tapi saya mau nanya nih, Anda yang memilih pilihan pertama, siapa yang Anda sekarang berubah menjadi memilih pilihan kedua, dan siapa yang tetap ke pilihan pertama? Nah, silakan chat. Tuh kan, saya tetap pilih 1 karena kebutuhan. Oke, next. Yang lain, yang tadi milih pertama. Siapa yang tetap pilihan pertama dan siapa yang pindah? Yuk, cepat, silakan. Saya tunggu. Ini tadi belum sudah. Pindah aja deh kalau gitu deh. Saya salah pilih, nggak apa-apa. Tetap aja. Oke, tetap pilihan pertama. Yuk, yang lain. Ayo, saya kasih kesempatan nih. Cepetan. Ganti kedua. Oke, 1 aja, Pak. Saya orangnya setia. Waduh, asik. Ya, ini yang masih jomblo-jomblo, cek nih yang setia-setia nih. Ya kan, bisa dijadikan pilihan. Tetap nomor 1. Oke. Ayo, secara cepat. Ayo, semua aktif. Secara cepat. Supaya saya tahu. Tetap pilihan 1. Bisa diinvestasikan. Oke, terus next. Ada lagi? Oke. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi gini. Intinya, Anda yang memilih pilihan pertama tadi, ada yang pindah ke pilihan kedua. Oke, ada yang tetap milih pilihan pertama. Oke, dua-duanya sebetulnya nggak salah. Dua-dua betulnya nggak salah. Cuman begini. Banyak dari kita yang saya nggak tahu kenapa ada yang apa alasan Anda tetap memilih pilihan pertama. Padahal pilihan kedua sudah jelas-jelas lebih besar. Betul kan? Cuman kalau Anda berpindah dari pilihan pertama ke kedua, Anda dicap tidak setia gitu. Mungkin tadi ada yang seperti itu alasannya. Jadi supaya saya tetap dicap
orang yang setia dan komitmen, saya tetap pilihan pertama, gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu benar juga, tapi hati-hati, nggak gitu-gitu banget sih. Ini kan bukan bicara tentang hubungan kita dengan pasangan kita, gitu loh, yang suka berpindah-pindah, bukan gitu loh. Tapi kalau kita bicara pilihan, ya apa benar nggak milih pilihan yang kedua? Atau mungkin Anda nggak memilih pilihan kedua karena Anda melihat tabel yang ada di atas. Seandainya tabel ini nggak ada, tabel 1, 2, 3, tabel tahun pertama, kedua, ketiga, tapi saya bertanya kepada Anda memilih saya kasih uang 360 juta, atau saya kasih uang 343 miliar 3 tahun lagi. Sama-sama, keduanya dapat 3 tahun lagi. Jadi tadi kalau ada yang alasan sehubungan dengan diinvestasikan, sebetulnya sama, nggak beda jauh. Misalnya gitu. Oh, mungkin kalau pertanyaannya milih 360 juta atau 343 miliar, jangan-jangan Anda memilih yang 343 miliar. Ini kalau yang normal-normal aja nih, yang wajar-wajar aja nih, ya kan, milih yang 343 miliar. Tapi tadi Anda melihat ada permasalahan di tahun-tahun awal kalau saya milih pilihan kedua, betul? Itu yang membuat Anda tadi tetap menjawab, saya tetap di pilihan pertama aja, karena ada kebutuhan di setiap bulannya, betul ya? Itu yang membuat Anda tetap. Nah, ini lebih benar gitu, alasannya lebih benar. Nah, kalau saya cuma sebulan dapat Rp5, atau saya cuma dapat setahun 20.000, keluarga saya makan apa? Nah, gitu kan pertanyaannya, masalahnya kan? Ya, kalau ditanya makan apa, ya makan nasi, tetap kita nggak rubah, begitu loh. Nah, terus uangnya dari mana? Uangnya siapa? Ya, uangnya Anda masing-masing. Masa uang saya, gitu kan? Nah, cuman masalahnya dari mana? Nah, pertanyaan saya gini. Maksud saya gini. Yuk, kita objektif aja. 360 juta dibandingkan 343 miliar, milih mana? Milih 343 miliar. Dah, hasil akhir. Cuman di tahun awal ada masalah. Oke, pertanyaan saya. Dengan permasalahan yang ada di tahun awal, kita bisa cariin solusi nggak? Bisa. Oke, siapa yang mau kasih solusi? Yo, silakan. Boleh chat, boleh open mic. Sebentar aja. Saya milih pilihan pertama, saya milih pilihan kedua, tapi ada masalah di tahun pertama. Solusinya apa? Ya, bisa ada solusi. Oke, bisa. Solusinya apa? Oh, pinjem uang. Wah, paling gampang, udah paling cepat, ya kan? Pinjem uang aja dulu. Saya mau pinjem uang untuk cover biaya hidup saya di tahun-tahun awal, nanti saya balikin. Oke, bisa nggak? Bisa. Duh, tapi nanti nggak bisa bayar utangnya. Ini kontrak. Ini pasti dapat 343 miliarnya itu pasti dapat, tapi di akhir tahun ketiga. Oke. Terus ada yang kerja sampingan. Yes, good. Kerja sampingan. Yang pasti tidak mungkin kita bisa hidup dengan Rp5 per bulan. Saya pun perencana keuangan dikasih uang Rp5 atau uang 20.000 untuk hidup 1 tahun, dan saya cuma boleh pakai uang itu, saya juga nggak bisa hidup. Ya, kita objektif aja, nggak mungkin gitu loh. Jadi solusinya apa? Saya tetap ambil pilihan kedua, saya komitmen di situ, tapi setelah jam kerja, saya cari kerja sampingan untuk biaya hidup saya. Gitu, bisa. Good. Solusi cari usaha lain, ya, cari usaha lain sama sampingan, mencari penghasilan tambahan. Yes, betul, sesuai kompetensi, cocok. Cari pinjaman non riba, wah mantap, oke. Time loan, oke. Bisa cari sumber penghasilan, oke, good. Oh, ini solusinya banyak banget. Minta sama orang tua, wah ini pasti tanpa bunga, nah anti riba dan lain-lain. Oke. Iya, good. Ya, kurang lebih seperti itu maksud saya. Kalau kita tahu gambarannya seperti apa, kita tahu permasalahannya, ada permasalahan seperti apa, kita bisa cari solusinya. Contoh saya keluarga, saya sudah punya pasangan. Ya sudah, saya bisa ngomong sama pasangan saya, pasangan, ini ada tawaran kerja nih, ada 2 pilihan penggajian nih, pilih pertama atau kedua. Wah, lihat hasil akhir kedua, ngelihat prosesnya, pertama aja.
Terus jadinya gimana? Ya sudah, gimana istri, kalau saya ngambil pilihan kedua, tapi kamu bantu saya, kamu juga kerja, supaya kamu, dari biaya, dari income-mu, itu yang bisa mengcover biaya hidup kita, misalnya gitu. Bisa nggak? Bisa. Di sini siapa yang udah keluarga? Sebagian besar masih single? Nah, segera cari pasangan. Paling nggak pasangannya bisa bantu kita nanti mencari income. Ya kan? Oke. Banyak cara. Coba saya lihat lagi. Oke, good. Nah, di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa ada dua jenis pendapatan. Yang pertama namanya pendapatan linear, yang kedua yang namanya pendapatan eksponensial. Pendapatan linear itu kita dapat dari kita kerja, kita dapat gaji, yang kita sebut sebagai pendapatan aktif, itu pendapatan linear. 10 juta, 10 juta, 10 juta yang tadi itu. Nah, yang pendapatan eksponensial gimana? Nah, yang eksponensial itu sebetulnya gini. Banyak sumber pendapatan eksponensial. Tetapi Anda yang bekerja, Anda punya dapat gaji, yang tadi disebut pendapatan pasif pun, Anda juga bisa menikmati pendapatan eksponensial tersebut bila mana Anda menyisihkan sebagian daripada gaji Anda untuk diinvestasikan. Dari investasi ini, Anda nanti bisa mendapatkan pendapatan pasif atau juga bisa mendapatkan pendapatan eksponensial dari hasil investasi Anda. Contoh. Saya punya ilustrasi yang kedua. Anda semua saat ini usianya 25 tahun. Contoh, usia 25 tahun. Punya gaji 3 juta sebulan. Misalnya, 3 juta sebulan. Kalau saya minta Anda untuk menyisihkan 300.000 sebulan, bisa apa enggak? Bisa? Coba. Punya gaji 3 juta sebulan, sisihkan 300.000 sebulan, bisa enggak? Bisa. Yes. Tuh, semua jawab bisa. Sebetulnya bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Setuju ya? Jadi kalau ngomong bisa lah. 3 juta, lebih dari 300.000 juga bisa. Gitu loh. Nah, oke. Dan Anda menyisihkan 300.000 tadi untuk diinvestasikan. Asumsinya kita menggunakan sebuah instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 15% setahun. Produknya apa? Adalah produk keuangan yang bisa memberikan imbal hasil 15% setahun. 15% setahun itu nggak muluk-muluk banget kok sebetulnya. Karena kalau Anda lihat kemarin ada berapa penawaran-penawaran yang 2% sehari. Oh iya kan, 2% sehari itu gede banget. 50% sebulan. Nah, ini enggak muluk-muluk. Hanya 15%. Pokoknya seperti itu. Kalau Anda menginvestasikan yang 300.000 tadi sebuah instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 15% setahun, maka di usia 50 tahun nanti atau 30 tahun kemudian, Anda akan memiliki uang sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Wah, mungkin besar nggak? Lumayan, dari 300.000. Cuma dari Anda sudah ada yang berpikir nih, ini orang-orang accounting, ini jago-jago accounting, ini kan langsung mikir, langsung ngitung nih. 1,5 miliar 30 tahun lagi, itu jangan-jangan nggak bisa beli apa-apa. Wah, mungkin mikir gitu. Nah, itu Anda berarti, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda hubungkan dengan inflasi, Anda hubungkan dengan nilai uang di masa yang akan datang, ya kan, future value, ya kan? Ya memang seperti itu. Tapi saya nggak mau bahas di situ, ya kan? Oh, keburu tua katanya kan? Nah, oke, punya uang 1,5 M-nya keburu tua, bukan? Saya nggak bahas di situnya. Saya cuma sedang membandingkan. Seandainya Anda usia 25 tahun punya gaji 3 juta sebulan dan Anda sudah tahu bahwa Anda itu penting untuk menabung, untuk menyisihkan sebagian uang income Anda, dan Anda sudah nurut, dan Anda adalah orang yang mau berkomitmen menyisihkan 300.000 sebulan, tetapi uangnya Anda simpan di celengan, maka 30 tahun lagi,
Anda akan punya uang sebesar 108 juta. 108 juta. 300.000 dikali 12, dikali 30, ketemu 108 juta. Jauh banget antara 108 juta dengan 1,5 miliar. Belum lagi kalau Anda misalnya tunda, saya nariknya bukan di tahun ke-30, tapi tambah 5 tahun lagi, tahun ke-35, maka hanya dengan selisih 5 tahun, itu untuk mencapai 1,5 M itu perlu 30 tahun. Tapi dengan tambah 5 tahun, Anda sudah punya mengumpulkan uang sebesar 3,1 miliar. 2 kali lipat lebih. Dan seandainya Anda naruh di celengan, uang yang Anda buka itu cuma 126 juta saja. Emang ada orang yang nabungnya, menyisikannya di celengan? Jawabannya ada nggak? Ada. Saya tinggal di Denpasar, Bali, dan saya masih menemukan ada seorang pengusaha yang nyimpan uangnya ratusan juta itu di lemari. Nggak hanya itu. Kemarin ada berita juga kan, sudah ngumpulin uang di celengan, begitu mau diambil uangnya sudah separuh dimakan rayap. Masih ada loh. Itu bicara tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu grafik eksponensial itu kan gitu ya. Pertamanya datar, tahu-tahu tinggi. Itu eksponensial. Kata Albert Einstein, bunga berbunga itu adalah keajaiban dunia ke-8. Siapa yang memahaminya, dia akan memperolehnya. Dan siapa yang tidak mengerti tentang konsep ini, ya dia akan membayarnya. Anda bisa lihat. Dan saya juga punya anak, mungkin seusia Anda juga, yang sudah kuliah semester 5, saing 1 semester 1. Dengan dia tahu konsep ini, dia ingin menikmatin keajaiban dunia yang ke-8. Saya nggak tahu, kalau saya tanya tadi sebelumnya, ada yang tahu nggak keajaiban dunia yang ke-8? Mungkin jangan-jangan ada yang jawab Borobudur, jangan-jangan. Enggak kan? Bukan Borobudur, keajaiban dunia ke-8. The magic of compounding interest. Di dalam perencanaan keuangan, faktor paling penting bukan uangnya, tapi waktu. Jadi saya berharap Anda bisa bersyukur kalau sejak awal Anda masih muda, dan Anda sudah mengerti apa itu perencana keuangan, apa itu investasi. Anda sangat beruntung. Karena saya nggak tahu banyak di usia-usia muda saya. Oke, nah sekarang kita bicara financial freedom. Bicara financial freedom, kita perlu clearkan definisinya. Definisi ini penting. Saya belajar NLP, Neuro Linguistic Program. Bagaimana kita bisa memprogram cara berpikir kita, misalnya gitu. Definisi ini penting. Oke, saya mau dong 1-2 orang, menurut Anda, apa itu bebas finansial? Silakan. Ganti boleh dibantu. 1-2 orang boleh chat, boleh open mic. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Dari saya, Pak. Ya, Oke. silakan. Silakan. Kalau dari saya, bebas finansial itu bisa diartikan membeli sesuatu tanpa melihat dompet lagi, Pak. Mantap. Jadi kalau kita ke restoran pun ada buku menu, nggak lihat bagian kanan, kita harga, udah tutup Bener, aja. Pak. Kita Langsung kita lihat pengen makan apa. menunya aja. Iya, wis mantap. Thank you. Pak Yang Agung. jawab itu dari mana? Bisa sebutkan namanya? Oh iya. Saya wakil akademik komunitas akuntansi, Pak. Oh, sorry, Kak Agung ya. Oke, terima kasih Kak Agung. Ya, Maaf. ada yang mau berpendapat yang berbeda? Ayo, silahkan. Oke, mungkin dari chat aja ya, saya bacain Oke, ya. bisa, Pak. Bebas finansial itu adalah dana dingin. Wah, dananya ada di lemari es. Oke, good.
sebuah kondisi di mana seseorang terbebas dari segala jenis utang, sudah nggak punya utang, punya penghasilan pasif yang bisa mencukupin kebutuhan hidup. Oke, good. Satset, oh satset itu maksudnya pokoknya beres semua gitu mungkin ya. Oke, good. Situasi di mana seorang bisa melakukan pengeluaran seperti biasa tanpa kerja lagi. Yes. Bebas dari utang dan memiliki simpanan yang cukup. Oke, good, good. Oke, jadi gini. Bicara definisi, banyak definisinya, beda-beda. Mungkin maksudnya sama, tujuannya sama, betul ya. Tapi kita perlu detailkan. Saya nggak tahu nih, kalau saya yang hadir semua saya tanya, setiap bulan Anda harus punya penghasilan berapa sih? Oh, misalnya gitu ya. Setiap bulan Anda harus punya penghasilan berapa sih? Jangan-jangan Anda menjawab sebanyak-banyaknya, misalnya gitu. Awas, otak kita nggak ngerti. Sebanyak-banyaknya itu berapa? Awas, kita berbicara, ini penting nih, kita ngatur nih. Saya contoh nih, oke, semua tolong memejamkan mata, pastikan Anda jangan membayangkan warna kuning, misalnya gitu. Oh, justru malah warna kuning yang keluar. Dia nggak ngerti kata jangan, nah, misalnya gitu. Jadi nanti saya kepengen jadi orang yang sukses. Nah, yang sukses itu apa sukses itu? Nah, itu perlu definisinya seperti itu. Oke, nah, tadi menarik ada yang memberikan definisi situasi seseorang bisa melakukan pengeluaran seperti biasa tanpa bekerja lagi. Jadi setiap kebutuhannya sudah terpenuhi, misalnya gitu ya. Ada juga yang suatu kondisi terbebas dari segala jenis utang dan memiliki penghasilan pasif yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini menarik ya. Jadi saya mau simpelkan adalah bebas finansial adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan pasif. Ini salah satu definisi ya, salah satu definisi yang saya pakai saat ini. Memiliki pendapatan pasif yang besarnya lebih besar atau sama dengan biaya hidupnya. Ya, tadi sudah disebutin nih, penghasilan pasif yang cukup, yang bisa mencukupi kebutuhan hidup. Nah, oke. Cuman ada dua faktor ini aja. Ini salah satunya ya. Pendapatan pasif dan biaya hidup. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang kita peroleh tanpa kita harus terlibat. Betul? Itu pendapatan pasif. Bikin bisnis. Apakah bikin bisnis itu kita punya karyawan kerja, uangnya masuk, itu termasuk pendapatan pasif. Hati-hati. Bisa jadi itu masih aktif. Yang pasif itu pokoknya saya nggak terlibat dalam waktu lama pun, uang itu tetap masuk. Nah, itu pasif. Ya, itu yang pertama, pendapatan pasif. Yang kedua, biaya hidup. Nah, ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah untuk Anda bisa bebas finansial, Anda nggak perlu nunggu punya gaji 50 juta, 100 juta, 200 juta sebulan. Nggak perlu. Gaji 5 juta sebulan pun Anda bisa financial freedom. Oke? Di sini ada yang tahu nggak yang namanya FIRE movement? FIRE movement. Ada yang tahu nggak FIRE movement? FIRE movement ya, nanti Anda cek ya, nanti Anda googling. FIRE movement itu adalah satu kegerakan generasi milenial di Amerika. FIRE itu singkatan dari Financial Independent, Retire Early. Financial Independent itu bebas finansial, dan retire early, pensiun dini. Sebetulnya definisi dari financial freedom itu sama dengan definisi pensiun. Atau orang yang pensiun, orang yang memasuki usia pensiun, itu sudah harus financial freedom. Kalau pensiun itu usia 55, pensiun itu usia 60 menurut Anda, nggak apa-apa. Tapi pastikan saat Anda pensiun, Anda harus bebas finansial. Karena saat Anda masuk usia pensiun, masuk usia hari tua, masuk usia tidak produktif, dan Anda belum financial freedom, maka generasi Anda berikutnya akan mendapat julukan generasi sandwich. Di mana generasi Anda berikutnya harus menanggung biaya hidup Anda, dan dia harus juga menanggung biaya hidup keluarganya. Betul? Jadi kita pastikan, yuk mari kita semua bisa mandiri,
Di saat kita sudah tidak produktif, di saat kita sudah masuk usia pensiun, kita sudah bebas finansial. Jadi seharusnya bebas finansial harus menjadi tujuan utama setiap daripada kita. Menjadi tujuan keuangan utama setiap daripada kita, selain tujuan keuangan kecil lainnya, seperti menikah, pengen beli rumah, pengen beli mobil, itu ada tujuan-tujuan keuangan kecil jangka pendek. Tapi jangka panjang untuk bebas finansial Anda harus capai. Oke, nah saya kasih contoh. Untuk bebas finansial, untuk financial freedom, kita perlu punya map-nya. Kita perlu punya tools-nya. Dan tahukah Anda, tools-nya adalah laporan keuangan. Kita harus ngerti laporan keuangan di personal. Simpel kalau di personal. Nggak serumit Anda di perusahaan. Cuma ada 2 buku, harus kas sama neraca. Buat Anda jago-jago accounting, saya rasa ini bukan sesuatu yang sulit, betul? Di luaran sana banyak orang yang latar belakangnya bukan orang ekonomi, bukan orang accounting, saya termasuk itu. Tetapi ternyata setelah saya belajar perencana keuangan, mau nggak mau, suka nggak suka, sebetulnya secara pribadi pun saya harus punya laporan keuangan. Tapi saya juga nggak tahu nih, saya pengen nanya nih, Anda sebagai jago accounting nih, untuk Anda yang sudah punya, yang Anda sudah bekerja, Anda sudah punya income, Anda punya nggak laporan keuangan pribadi? Saya pengen nanya nih, ya kan? Kalau Anda punya usaha, pasti Anda punya accounting-nya, pembukuannya. Di klien Anda yang mengerjakan, misalnya begitu. Tapi Anda begitu terima uang sebulan 5 juta, Anda terima sebulan uang, ada uang masuk 10 juta, pertanyaannya Anda buat nggak laporan keuangannya? Dan Anda juga tahu sebagai jago accounting, perusahaan yang memiliki yang besar pasti memiliki laporan keuangan yang baik. Betul ya? Perusahaan yang besar atau perusahaan yang mau besar, dia harus punya laporan keuangan yang baik. Pribadi pun juga seperti itu. Kalau kita kepengen keuangan kita baik, kita juga perlu punya laporan keuangan. Saya coba ngabsen dulu dong, pengen tahu dong. Nah, ini yang akhir membuat laporan keuangan klien tapi nggak pribadi. Nah, yang laporan keuangan kliennya dikerjain, keuangan pribadinya dikerjain nggak? Oke, ya udah. Oke. Apa hubungannya laporan keuangan ini dengan financial freedom? Saya jelasin dulu. Arus kas cuma ada 2, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan ada aktif, ada pasif. Ya, aktif itu yang kita peroleh kalau kita terlibat, pasif kalau kita nggak terlibat. Pengeluaran kita bisa bagi jadi 5 pos besar. Untuk persepuluhan, untuk zakat, untuk sedekah, untuk punya. Nah, itu Anda taruh di pos sosial. Yang berikutnya pos cicilan hutang, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Itu berapa cicilannya setiap bulan Anda taruh di pos cicilan hutang. Yang ketiga asuransi. Berapa premi yang Anda sisihkan setiap bulan untuk asuransi bulan, kayak gitu ya. Yang keempat, tabungan dan investasi. Berapa setiap bulan Anda menyisihkan untuk menabung, berapa untuk investasi, itu berapa totalnya. Biaya hidup, untuk telepon, listrik, makan, air, berapa total pendapatan Anda sebulan, berapa total pengeluaran Anda sebulan, pendapatan dikurangi pengeluaran, itu bisa surplus, bisa defisit. Betul ya? Oke. Yang sebelah kanan neraca. Nah, neraca itu ada aset, ada kewajiban. Aset itu dibagi jadi 3 pos besar sebetulnya. Kas setara kas. Kas setara kas. Jadi kalau kita kas itu sama setara kas, yang membedakan di sini adalah kas itu yang kita pakai untuk transaksi. Kalau setara kas itu enggak kita pakai transaksi. Dan kas setara kas ini menunjukkan aset-aset kita yang liquid. Jadi uang di dompet, uang di OVO, di ShopeePay, yang ada ATM-nya, itu saya taruh di kas. Setara kas itu kalau saya punya reksadana pasar uang, saya punya deposito, nah itu saya taruh deposito jangka pendek, saya taruh di setara kas. Yang kedua adalah investasi, aset investasi. Aset investasi bisa dibagi jadi 2, aset investasi keuangan maupun aset investasi real. Aset investasi keuangan itu kalau kita taruh di reksadana saham, kita beli saham, nah itu aset investasi keuangan.
Kalau yang real dalam bentuk bisnis, dalam bentuk properti, nah itu kita tulisnya di aset investasi real. Nah, aset yang kedua, aset investasi ini adalah menunjukkan aset-aset kita yang produktif. Yang ketiga, aset personal. Jadi rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, itu kita catat di aset personal. Ini adalah menunjukkan aset kita yang konsumtif. Ya, jadi ada aset yang liquid, berapa aset yang produktif, dan berapa aset yang personal. Ya, nah baru bicara utang jangka pendek, jangka panjang. Temponya di bawah 1 tahun jangka pendek, temponya di atas 1 tahun jangka panjang. Total aset dikurangi total kewajiban itu kekayaan bersih. Betul? Nah, sekarang apa hubungannya dengan financial freedom? Perhatikan. Saya akan secara cepat aja. Contoh pengeluaran saya setiap bulan 5 juta. Pengeluaran saya untuk pos sosial, cicilan utang, asuransi, tabungan, biaya hidup, itu 5 juta. Ini yang berbeda-beda, betul? Saya berapa, Danti berapa, Kak Agung berapa, yang lain berapa, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, beda-beda. Contohnya saya 5 juta. Artinya supaya saya mencapai suatu kondisi financial freedom, artinya saya harus punya pendapatan pasif 5 juta dong. Betul? Artinya tanpa saya terlibat, ada uang 5 juta, biaya hidup saya 5 juta, artinya saya nggak usah aktif pun, saya nggak usah terlibat pun, biaya hidup saya terpenuhin. Kondisi ini artinya saya mau kerja boleh, nggak kerja nggak apa-apa. Kalau sudah mencapai kondisi seperti ini, saya tetap boleh bekerja nggak untuk mendapatkan active income? Boleh? Boleh-boleh aja. Tapi yang pasti itu bukan suatu keharusan, dan yang pasti itu sudah bukan saya pakai untuk biaya hidup saya. Terus dipakai untuk apa? Terserah Anda, tergantung value Anda. Oh, saya mau pakai untuk memenuhi keinginan-keinginan yang dulu mungkin tertunda. Boleh nggak? Boleh. Oh, saya mau pakai jadi berkat buat orang lain. Boleh nggak? Oh, keren banget. Semua mau capai kondisi financial freedom seperti ini? Oh ya, tadi sudah sebut mau. Pertanyaan saya, sudah punya belum pendapatan pasif sebesar 5 juta sebulan? Misalnya gitu. Ini masalahnya. Belum punya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, kita punya goal, kita punya pendapatan pasif sebesar biaya hidup kita. Wah, mulai searching semua nih. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa memberikan pendapatan pasif? Awas, hati-hati. Di luaran sana banyak cara untuk mendapatkan pendapatan pasif, dan banyak juga orang-orang tidak bertanggung jawab, mengiming-imingi financial freedom, mengiming-imingi pendapatan pasif yang akhirnya Anda jatuh ke investasi bodong dan lain-lain. Betul? Dan saya nggak yakin Anda bisa melakukan yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan pasif itu. Saya nggak yakin dengan cara-cara seperti itu. Tapi saya yakin ada satu cara. Saya yakin ada satu cara yang Anda semua pasti bisa untuk mendapatkan pendapatan pasif, yaitu dari aset investasi keuangan Anda. Karena aset investasi keuangan ini adalah salah satu aset yang bisa memberikan pendapatan pasif. Gitu. Cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya kita bisa pakai rule of 4%. Nah, gitu ya. Rule of 4%. Cara ngitungnya gini, ayo keluarin kalkulator, handphonenya keluarin. 5 juta dikali 12, disetahunkan, dibagi 4%. Ketemu berapa? Yuk, coba. Yuk, cepat aja. Salah satu. Lima juta dikali 12 dibagi 4%. Ketemu berapa? Ya, oke, good, thank you. Jawabannya adalah 1,5 miliar. Anda yang menjawab 1,5 miliar berarti benar, gitu ya. Artinya apa? Artinya Anda punya goal, Anda perlu memiliki aset investasi keuangan sebesar 1,5 miliar. Contoh, hari ini saya punya uang 1,5 miliar. Contoh, hari ini saya punya uang 1,5 miliar. Kalau uang ini saya taruh di sebuah instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 4% setahun, ini lebih kecil lagi nih, 4% setahun, kecil banget, tapi memberikan fixed income, produknya apa? Banyak. Salah satunya kita bisa pakai ori atau sukuk. Kalau Anda mau yang menggunakan asas-asas syariah, Anda bisa beli sukuk. FR022 kemarin diterbitkan di kuponnya adalah 5,9.
ada pajak 10% berarti 5,4 misalnya gitu. Oh, ini lebih dari 4%. Artinya kalau uang 1,5 miliar saya taruh di produk ori atau sukuk, kuponnya itu dibagikan setiap bulan tanggal 15. Artinya setiap tanggal 15 saya pasti ada uang masuk sebesar berapa? 5 juta. Ya udah, ada setiap tanggal 15 uang masuk 5 juta. Biaya hidup saya berapa? 5 juta. Kalau sudah seperti ini, saya mau kerja boleh, nggak kerja nggak apa-apa. Itu yang namanya financial freedom. Dan saya nggak punya utang, sudah selesai. Pertanyaannya, sudah punya belum aset investasi keuangan sebesar 1,5 M? Nah, ini masalah berikutnya. Ini yang belum ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini yang harus kita bangun. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus anggarkan di pos tabungan dan investasi. Nanti hitung. Nanti Anda bisa hitung pakai kalkulator finansial. Nanti dari cek keuanganku, cek juga sudah buatin cara ngitungnya. Anda pakai kalkulator pensiun. Misalnya ketemu sebulan saya harus menyisihkan 500.000, 800.000, 1 juta. Ya udah. Kalau setiap bulan Anda sisihkan nominal tersebut, maka sedikit demi sedikit aset investasi keuangan Anda akan bertambah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yuk, sudah, jangan pikir passive income dulu. Maksimalkan aktif income-mu. Maksimalkan aktif income-mu, kelola keuanganmu dengan bijak, dan jangan kebanyakan gaya dulu. Anda harus bisa memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan, mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga ada surplus, dan surplus ini kalau Anda simpan, Anda belikan produk keuangan, maka aset investasi keuangan Anda akan bertambah. Ya, jadi pesan saya, kalau kita mau melihat, Anda kan tahu nih, perusahaan sehat atau enggak itu dari neracanya, Anda bisa lihat, betul ya? Ya kan? Di sini juga sama. Bagus tidaknya keuangan seseorang, kita bisa lihat dari neracanya. Bagus tidaknya neraca tergantung kecakapan Anda di dalam mengelola arus kas Anda. Yaitu tadi, bicara tentang pendapatan itu adalah keterampilan Anda menghasilkan uang, bicara pengeluaran adalah keterampilan Anda kelola uang. Jadi saran dari saya, pastikan Anda bisa terampil dalam menghasilkan uang, terampil kelola uang. Nah, untuk laporan keuangan seperti tadi, Anda udah nggak usah pusing nulis manual lagi. Kami dari Cek Keuangan juga memberikan fasilitas, sedang mendevelop sebuah aplikasi perencanaan keuangan, di mana di situ Anda sudah bisa buat anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran, mau ngitung saya berapa saya harus menabung untuk pernikahan saya 3 tahun lagi, saya kalau pengen beli rumah saya harus menyisihkan berapa, terus saya juga bisa catat keuangan saya. Hari ini saya ngopi 75.000. Kemarin saya gunting rambut, misalnya gitu ya. Nah, itu nanti laporan keuangan pengeluaran Anda, pemasukan Anda tinggal lihat di laporannya. Ya, neraca berapa aset saya, berapa kewajiban juga Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa download di Google Play, di App Store, dan kabar baiknya spesial untuk komunitas jago akuntansi Indonesia, Anda silakan download. Nanti Anda masuk menu lainnya. Di menu lainnya itu ada kode referral, ada kode promo. Anda masuk yang kode promo. Anda masukkan kode promo ke dari online. Anak-anak saya SMA, SMP, sejak SMP, dia juga sudah punya bisnis. Dia cuma memberikan jasa desain kepada UMKM dengan bayar suka-suka. Wah, sekali desain bisa dapat 50.000, 100.000 misalnya gitu ya. Padahal dia desainnya pakai apa? Pakai Canva. Pokoknya malesmu adalah rezekiku, gitu aja. Dia bisa gitu. Jadi ya, nggak bisa kita hanya mengandalkan dari orang tua, tapi kita harus kreatif, kita harus pintar, terampil cari uang. Itu yang kedua. Ya, yang pertama ini menarik. Jadi kalau kita bicara ada employee, ada self-employed, ada business owner. Ya, tadi kalau bicara untuk UMKM, untuk pekerja bebas, saya sudah pastikan salah satu disiplin dalam perencanaan keuangan, adalah memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi apapun usaha Anda usaha online, Anda ada UMKM, ada bisnis kuliner kecil-kecilan atau apapun, saya jualan baju, saya jualan kaos, saya jualan desain atau apapun, saran saya adalah Anda pisahkan. Itu adalah bisnis Anda dan Anda mendapatkan income-nya dari gaji. Anda tinggal tentukan, saya sebulan dari usaha saya ini mau gaji berapa.
3 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, selama usaha Anda bisa gaji Anda segitu, is oke, tidak ada masalah. Nah, dari situ contohnya saya perlu mau punya gaji 5 juta. Anda akan jadi bisa bikin bisnis plan. Supaya usaha saya bisa gaji saya 5 juta, untuk mengcover biaya operasional dan lain-lain berapa, saya berapa harus punya omset. Dengan supaya saya punya omset tertentu, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu jadi bisnis plan. Jadi, usaha apapun, Anda tetap harus pisahkan keuangan dan Anda punya pembukuan sendiri dan Anda dapat, ya udah, pendapatan harian itu Anda setorkan aja seperti umumnya di perusahaan. Baru setiap bulan Anda ambil atau setiap minggu Anda ambil gaji Anda juga nggak apa-apa. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, berarti untuk jawaban yang pertama berarti harus ada pemisahan ya antara uang pribadi dengan uang operasional kantor ya, untuk di mana agar kita nggak keteteran kalau andai kata kalau misalnya nih kepake gitu ya, misalnya nih uang operasional kantor, tapi kita nggak ada backup-annya gitu untuk jaga-jaga kalau suatu saat gitu. Nah, kan setelah ini boleh nanya lagi nggak? Ya, silakan Pak. Nah, Nanti. ini kan udah berusaha nih. Ya, kan udah berusaha nih. Nih kalau misalnya kita punya teman nih, toksik dalam artinya toksik finansial nih, yang kita ngajak-ngajak happy dan segala macam, itu apa ya? Kalau Anda tahu bahwa itu toksik, tentunya kita harus menghindari itu gitu ya. Nah, yang pasti gini, yang gampang nanti Anda download aplikasi cek keuangan, mulai bikin anggaran. Saya itu punya anggaran. Saya sudah anggarkan untuk ngopi atau untuk healing misalnya gitu kan. Sekarang generasi muda ini sekarang dikit-dikit healing gitu kan. Ya nggak apa-apa, anggarkan untuk healing. Sebulan saya untuk healing atau untuk ngopi ini 500.000 misalnya gitu. Misalnya 500.000. Oke. Terus untuk transport berapa, untuk yang lain berapa misalnya gitu. Oke. Dan ternyata ada teman yang ngajakin nih, Pak Jo atau Bro, kita ngopi yuk. Bro, kita healing yuk misalnya gitu. Kemana? Ke sini. Nah, kita tahu nih kalau healing ke sini itu biaya kurang lebih 150. Bentar. Saya mau lihat anggaran saya dulu. Anda tinggal lihat aplikasi, Anda tinggal ada anggaran untuk healing tersebut. Masih ada nggak anggaran untuk ngopi itu? Kalau ternyata sudah habis, saya anggaran 500.000. Ini minggu kedua sudah kepake 475. Artinya sudah habis kan? Ya, saya ngomong, Bro, sorry anggaran untuk ngopi saya sudah habis. Bulan depan aja ya. Nah, meskipun uang di dompet saya masih ada, meskipun uang di rekening saya masih ada, itu bukan anggaran untuk ngopi saya. Gitu Pak Saputra. Jadi kita tahu meskipun saya masih punya uang, tapi itu sudah bukan untuk pos itu. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, siap. Semoga menjawab ya Kak Elvis. Jangan lupa dicatat kode promonya biar bisa pakai aplikasi cek keuangan itu secara gratis. Jadi bisa manfaatin semua fiturnya ya Pak Jo ya, selama setahun ya Pak Jo ya. Ya. Oke, lanjut ya. Untuk Kak Tessa deh yang on cam. Silahkan Kak Tessa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Dandi. Selamat siang Pak, saya Tessa Gita dari Bangka, izin bertanya. Pertanyaannya, hal apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar dapat lebih disiplin dalam mengatur keuangan untuk yang belum mempunyai penghasilan? Lalu, apakah disarankan untuk berhutang untuk mencapai financial freedom, sedangkan pengertian dari financial freedom itu kan terbebas dari segala jenis hutang? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, silahkan Pak Jo ditanggapi. Oke, pertanyaan menarik. Oke, bagaimana untuk mahasiswa? Jadi gini, mahasiswa mungkin yang memang fokus kepada belajar, di mana sumber income-nya berarti dari orang tua. Ada juga mahasiswa yang sambil kuliah, sambil bekerja. Gitu kurang lebih ya, nanti ya. Nah, ini mungkin yang ditanyain gimana kalau yang fokus belajar. Nah, fokus belajar ini sebetulnya apakah memang nggak boleh sambil kerja, misalnya gitu? Nggak boleh, saya dipesanin sama orang tua, pokoknya kamu belum waktunya bekerja, fokus sama belajar aja, misalnya gitu. Ya udah, misalnya seperti itu. Anak-anak saya, mulai dari SMA, uang apa ya? Makanya saya sering tanya, siapa di sini dapat uang jajan? Siapa di sini dapat uang saku? Loh, emang beda uang jajan sama uang saku? Beda. Kalau uang jajan ya dipakai untuk jajan, gitu kan? Uang saku belum tentu dipakai untuk jajan, misalnya gitu ya. Jadi mereka berapa dapat uang saku, itu mereka ngajuin anggaran ke saya. Pakai aplikasi, coba isi anggaranmu apa aja. Dari situ nanti saya setujuin nggak. Begitu saya setujuin, berapa total pengeluaran itu, saya jadikan total pendapatan dia.
Jadi pendapatan dia adalah dari orang tua. Nah, dari situ silakan Anda mulai belajar bagaimana ngatur keuangan sesuai dengan anggaran. Nah, biasanya anak-anak saya, kalau anak saya, itu untuk pengajuan untuk keinginan, saya nggak penuhin 100%. Untuk kebutuhan, saya penuhin 100%. Untuk kebaikan, saya penuhin 100%. Yang saya nggak penuhin 100% cuma keinginan. Supaya keinginanmu tercapai semua, kamu perlu punya tambahan income lain. Dari mana? Ya, itu tadi. Ada yang anak saya, kalau yang paling kecil, senang desain-desain, dia bikinin flyer, misalnya gitu. Nah, itu ada jasanya. Dia bisa dapat uang. Anak yang besar, anak laki, misalnya gitu kan, sama dia bisa bikin film atau cuci mobil atau apa, misalnya begitu. Itu bisa mendapatkan income. Itu yang jawaban yang pertama. Jadi idealnya mulai dari sejak dini. Makanya ada orang tua yang ngasih uang ke anaknya itu harian, mingguan, bulanan. Kebanyakan orang tua ngasihnya itu harian. Kalau alasannya ditanya kenapa harian, supaya uangnya nggak habis sebelum waktunya. Orang tuanya yang repot kalau minta lagi. Justru kalau kita ngasih uang harian, sebetulnya Anda sedang tidak memberikan kesempatan kepada anak Anda untuk mulai belajar ngatur uang. Gitu. Ya, jadi untuk kita minta ajukan anggaran ke orang tua, kasih saya bulanan. Kasih saya ngatur. Cukup nggak cukup, nggak usah dikasih lagi sesuai anggaran saya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi Anda berusaha mencari tambahan income juga. Itu yang pertama. Yang kedua, berhutang. Bagaimana berhutang? Ya, kapan orang berhutang? Orang berhutang kalau ada kebutuhan darurat, nggak punya uang. Nah, itu kalau itu ngatasinya dengan Anda harus memiliki dana darurat. Yang kedua, kenapa orang berhutang? Karena dia pengen membeli barang yang nilainya besar, yang nggak memungkinkan dibeli secara tunai. Contohnya saya pengen beli rumah, misalnya gitu. Boleh nggak berhutang? Boleh. Nanti kalau bicara lebih dalam lagi, begini, misalnya gitu ya. Nah, boleh nggak berhutang? Boleh. Loh, katanya mau financial freedom. Financial freedom-nya kapan? Kan bukan besok. Saya punya goal. Saya 15 tahun lagi. Saat saya usia 50 tahun. Saat saya usia 45 tahun. Saya mau financial freedom. Ya udah, berarti Anda punya, kalau mau berhutang, ini ada rasionya ya, maksimal 30% lah. Rasio untuk cicilan hutang maksimal 30%, dan pastikan saat hutang selesai, itulah saya declare. Tahun ini saya financial freedom. Gitu. Ya. Jadi, hutang boleh nggak? Boleh. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, hutang baik, hutang buruk, hutang produktif, hutang konsumtif. Awas, hutang produktif belum tentu hutang baik. Hutang konsumtif juga belum tentu hutang buruk. Kurang lebih gitu. Ya, semoga menjawab nanti. Ya, bagaimana Kak Tessa? Apakah menjawab atau masih ada yang kurang? Sudah sangat jelas sekali, Pak. Sudah Terima sangat. kasih, Pak. Siap. Ya, Pak, kita bahas lagi satu pertanyaan ya. Ini dari Kak Werdi umum gitu ya, Kak Werdi dari kalangan umum. Nah, kurang lebih sama pertanyaannya ya. Yang saya lihat dari kolom chat sama dengan Kak Tessa. Nah, ada yang beda nih. Jadi yang ditanya adalah bagaimana langkah-langkah berinvestasi yang tepat untuk menjaga keuangan. Aspek seperti apakah yang bisa menggagalkan financial freedom seseorang? Dan bagaimana cara menghitung nominal pendapatan untuk menabung dalam menjaga financial freedom? Wah, banyak sekali pertanyaannya, Pak. Gini, oke, saya jawab ya. Coba saya jawab ya. Ya, Mungkin ada secara yang umum aja, kelewat Pak. karena pertanyaannya panjang banget. Ya, benar, Bagaimana Pak. menghitung nominal pendapatan? Untuk menghitung nominal pendapatan caranya gini. Jadi nanti Anda kalau alat bantunya pakai aplikasi Cek Keuangan Go, Anda mulai isi yang pertama itu adalah anggaran. Nah, ngisi anggaran, silakan ngisi mulai dari anggaran pengeluaran. Nah, di anggaran pengeluaran ada 5 pos pengeluaran. Isi untuk kebaikan, untuk pos sosial. Saya mau ngasih orang tua berapa? Saya mau untuk berzakat, infak, sedekah berapa? Untuk persepuluhan berapa? Untuk punio berapa? Untuk kebaikan itu berapa? Ada anggaran. Yang kedua, untuk pos cicilan hutang. Saya nggak punya hutang, saya mahasiswa. 0. Oke, bagus. Yang ketiga, untuk asuransi. Asuransi, saya udah dibayarin sama orang tua saya, BPJS dan lain-lain. Ya udah, kosong. Nah, yang ketiga, pos investasi dan menabung. Nah, nanti yang menarik di aplikasi Cek Keuanganku, itu semua ada default-nya. Nih, Anda sampai di pos menabung dan investasi, itu kosong.
mau nggak mau, anggaran ini Anda harus masuk ke fitur tujuan keuangan. Karena banyak orang yang berinvestasi tanpa tahu tujuannya apa. Anda harus milih dulu, oh tujuan saya adalah untuk hari tua. Klik hari tua. Kamu mau financial freedom-nya kapan? Berapa uang yang dibutuhkan? Nah, itu nanti akan ada kalkulatornya akan menghitung berapa setiap bulan kamu harus menyisihkan. Itu pun tergantung instrumen yang kita pakai. Instrumen yang memberikan imbal hasil berapa. Nah, oh saya ingin menikah, saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil, saya pengen beli kamera. Itu masukin semua di pos di tujuan keuangan. Nah, nanti akan muncul anggaran bulanannya. Untuk menabung sebulan 800.000, untuk menikah sebulan 450.000, untuk kamera sebulan 750.000. Nah, itu muncul semua. Yang ketiga, pos biaya hidup. Untuk kos-kosan, untuk transport, untuk beli BBM, untuk beli kuota, untuk apa masukin semua. Akan muncul berapa total pengeluaran Anda. Nah, total pengeluaran Anda itulah yang akan menjadi target pendapatan Anda. Itu jadi PR. Sanggup nggak pendapatan Anda? Anda punya berapa sumber income? Mengcover pengeluaran semua tadi itu. Wah, nggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup, cara yang pertama adalah masuk ke pengeluaran lagi, dikoreksi lagi. Mana yang bisa dihapus? Ada beberapa yang bisa dihapus, ya udah tujuan keuangan, beli kamera, hapus dulu. Untuk beli rumah, hapus dulu. Untuk hari tua, saya harus masuk, misalnya gitu ya. Nah, baru masuk ke pendapatan. Nah, itulah yang akhirnya Anda bisa membuat satu plan, Anda harus punya pendapatan berapa. Dan saya berharap ini jadi daya ungkit Anda, supaya kita tahu berapa pendapatan yang kita peroleh, dan kita bisa bekerja secara maksimal. Ya, anak-anak saya juga sekarang ini sudah punya tabungan dari tua semua. Dalam arti, karena dia ngitung, dia nggak mau kehilangan momen ini. Karena dengan saya menghitung menyisihkan dari sekarang, itu saya sanggup. Tapi kalau sisa masa pensiun tinggal 5 tahun lagi, Anda nanti hitungin lah, pakai kalkulator itu Anda juga bisa pakai untuk menghitungkan orang-orang terdekat Anda. Saya berharap Anda jago-jago akuntansi akan lebih mudah lah dalam artian untuk mengaplikasikan keuangan keluarga ini. Jadi gitu, kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Pak Jo. Semoga menjawab ya Kak Werdi ya. Oke. Untuk investasi produknya apa? Dalam berinvestasi ada 2 faktor yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah profil resiko kita. Saya ini orang yang agresif, orang yang stabil, atau orang yang moderat. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dalam berinvestasi, faktor yang perlu Anda lihat adalah jangka waktunya. Menabung itu menyimpan, investasi itu menanam. Kalau Anda tanya investasi apa yang cocok, berarti Anda sedang bertanya menanam apa yang cocok. Kalau Anda bertanya menanam apa yang cocok, saya akan bertanya kembali, lah kamu mau panennya kapan? Gitu. Jadi biasanya untuk investasi kita bagi jadi 3, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Tapi kalau jangka pendek cuma 6 bulan, ya Anda tanam jagung aja. Nah, tapi jagung kan cuannya nggak banyak, untungnya nggak banyak, tapi 6 bulan lagi bisa dipanen. Nah, sekarang banyak orang yang salah berinvestasi melihat iming-iming keuntungannya. Padahal kebutuhannya jangka pendek, 6 bulan lagi, wah kalau kita nanam jati. Setelah nanam jati, 6 bulan lagi mau dipanen, nggak bisa dipanen. Nah, itu banyak terjadi. Pensiun usia berapa? Mau pensiun berapa tahun lagi? 15 tahun lagi, itu jangka panjang. Jangan takut untuk kita berinvestasi di instrumen jangka pendek, ya Anda jangan taruh di instrumen yang sangat agresif, itu sangat beresiko. Ya, itu nanti. Saya rasa cukup lengkap. Ya, terima kasih Pak Jo atas tambahan penjelasannya ya. Pasti lebih jelas lagi lah daripada yang sebelumnya gitu ya. Oke, untuk sesi selanjutnya ini sebenarnya masih banyak ya Pak Jo pertanyaannya. Cuma mengingat waktu kita harus sudahi dulu ini sesi diskusinya yang sangat seru ini gitu. Tapi teman-teman atau sobat Gogo nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, Cek Keuanganku masih punya ada sosial media gitu ya, bisa dikunjungi Instagram dan juga ada webnya juga gitu, ataupun langsung DM langsung Pak Yohanes Suryanto gitu ya di Instagramnya, atau mungkin bisa DM ke KJAI gitu ya, Instagramnya KJAI. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaan kalian banyak gitu ya, siapa tahu kita bisa menghadirkan Pak Jo kembali di event kita berikutnya. Oke, seperti itu ya.
Oke, bisa bantu diberikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk narasumber kita, Pak Jo. Baik, terima kasih. Nah, kita akan lanjut nih ke sesi berikutnya yang nggak kalah seru gitu. Tapi sebelum itu, saya mau tes dulu nih, apa Sobat Gogo masih pada semangat nggak sih gitu ya? Udah siap nggak nih saya tes ya? Jadi kalau misalnya saya bilang KJAI, kalian jawab dengan learning, sharing, inspiring. Oke? Untuk kata-katanya saya akan muat di kolom chat. Learning, sharing, inspiring. Oke, sebentar. Ayo, sambil menunggu saya kirim di kolom chat, bisa bantu open mic dulu. Ya. Oke, siap. Saya ulangi lagi sekali. Kalau misalnya saya sebutkan KJAI, bisa jawab dengan learning, sharing, inspiring. Oke? Sudah siap semuanya? 1, 2, KJAI, learning, sharing, inspiring. Wah, luar biasa sekali ya. Sobat Gogo masih pada semangat ya. Jadi cukup deh pemanasannya. Kita bakal masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu selain pemaparan materi. Yap, kita bakal masuk ke sesi games. Nah, di sesi games ini akan kita isi dengan kuis. Di mana kuisnya tersebut ada 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan itu berhubungan dengan pemaparan materi yang telah diberikan Pak Jo tadi, setelah itu yang berhubungan dengan KJAI dan juga yang berhubungan dengan cek keuanganku, gitu ya. Jadi teman-teman harus siap-siap nih. Jadi di sini akan ada 3 Sobat Gogo yang akan mendapatkan door prize dari KJAI. Oke, untuk Sobat Gogo bisa bantu disiapkan perangkatnya ya. Bisa masukkan kode yang telah tampil di layar. Oke. Silahkan ditunggu kurang lebih 1 menit deh ya, cukup waktu untuk join ya. Silahkan. Ayo, udah pada join? Ya, untuk panitia bisa bantu dikirim linknya di kolom chat. Yap, itu linknya sudah dikirim di kolom chat. Silahkan yang mau join segera ya. 17.50 deh, kita langsung mulai. Jadi siapkan perangkat kalian, join, dan juga persiapkan koneksi terbaik ya. Jangan sampai di tengah jalan putus. Sedih banget sih kalau di tengah jalan putus ya. Oke, udah pada siap? Sudah? Oke. Untuk panitia, saya persilakan. Ayo, apa ada yang sudah join? Gimana panitia, baru berapa orang yang join nih? Oke, dilihat di sini belum ada yang join ya. Ayo silahkan join segera ya. Wah, door prize menanti nih. Halo? Apa sudah ada yang join? Silahkan, ditunggu deh 1 menit lagi ya. Kalau masih belum ada, oke, sudah banyak yang join ya. Kita mulai aja, Kak. Kak Komang. Jadi lebih cepat nih yang dapat door prize-nya. Oke. Sepertinya sudah dimulai ya. Oke, ada Elvis yang menduduki posisi teratas. Wah, disusul oleh Suratul Ging.
Waduh, pertandingan sengit sekali. Elvis lagi menduduki posisi teratas. Diikuti oleh Suratul Ging dan Syarifah. Ayo, silahkan. Ayo, yang lain jangan mau kalah ya. Oke. Ada Din yang mengganti. Wah, ada Siti yang mengganti posisi ketiga. Ada Marcella Lydia yang mengganti posisi ketiga. Elvis masih menjadi pemimpin ya, dan Suratul ada di posisi kedua. Oke. Fluktuatif sekali ya. Oke. Ada Raihan yang mengganti di posisi ketiga. Ayo yang lain, ayo yang lain. Ini poinnya itu dihitung dari, selain dari kebenarannya, juga dari waktunya saat menjawab. Jadi lebih cepat, lebih banyak poin yang terkumpul. Ayo teman-teman semangat, pasti pada bisa menjawab nih. Karena kan tadi udah jelas banget ya pemaparan materi dari Pak Jo, dan juga dari Cek Keuangan, dan juga dari KJAI. Banyak sekali informasi-informasi yang sering di-sharing dari sosial media KJAI. Dan itu pertanyaannya mudah-mudah sekali. Pasti Sobat Gogo pada bisa jawab nih. Oke. Oke. Kak Elvis turun nih ke posisi ketiga. Ada Kak Alfiah yang menduduki posisi pertama. Oke. Sepertinya makin ke belakang makin susah ya pertanyaannya ya. Enggak juga sih. Semua mudah-mudah dan mudah dijangkau sih, itu pertanyaannya mudah dijawab ya. Oke, lagi beberapa pertanyaan ini kita sudah akan bisa mendapatkan 3 peringkat teratas dari games ini. Sepertinya sudah mulai kelihatan. Sudah ada 2 yang kita dapat sebagai posisi teratas, dan kurang 1 lagi nih. Ayo, ayo teman-teman, ayo. Ayo, 1 lagi, 1 lagi. Oke. Apakah sudah bisa muncul peringkatnya, panitia? Belum ya? Oke, ternyata dari 35 orang, baru 19 yang done. Ayo, lagi berapa? Lagi 16 orang. Lagi 26 orang ya, kurang lebih yang belum ya. Oke, sudah semua? Yap, sudah semua ya panitia? Oh, belum? Oke, kalau misalnya sudah ada 3 tertinggi, panitia bisa di end ya. Oke, kita sudah mendapatkan 3 Sobat Gogo yang berhasil mendapatkan door prize dari KJAI. Yang pertama ada Kak Alfiah, itu posisi pertama Kak Alfiah Nasiwa gitu ya. Terus ada Kak Irsyad Abdu menduduki posisi kedua, dan juga Kak Marcella yang menduduki posisi ketiga. Oke, untuk 3 Sobat Gogo tadi, jadi bisa menghubungi langsung panitia untuk klaim door prize-nya ya. Untuk kontak panitia bisa langsung dilihat di kolom chat, nanti akan dikirimkan oleh panitia ya. Oke, itu dia sesi games kita yang sangat seru sekali ya. Jadi sudah ada 3 Sobat Gogo yang berhasil mendapatkan door prize hari ini gitu ya. Untuk Sobat Gogo yang belum berhasil mendapatkan door prize, jangan kecewa. Jadi nanti KJAI akan mengadakan event-event selanjutnya, itu bakal juga mempersiapkan door prize yang tidak kalah menarik. Gitu ya, oke? Oke. Wah, Sobat Gogo tidak terasa nih ya, udah 1 jam. Ternyata saya kurang lebih udah 1 jam ya, 1 jam lebih malah saya menemani Sobat Gogo.
dari sesi penyampaian materi, setelah itu diskusi, dan juga sesi games yang paling seru gitu ya. Oke, jadi semua alhamdulillah gitu, rangkaian sesi webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi saya izin memberikan kesimpulan dari materi Financial Planning for Financial Freedom. Oke, financial planning tidak hanya berbicara bagaimana cara mengelola keuangan, tapi juga tahu bagaimana cara menghasilkan uang. Setelah sudah melewati tahap menghasilkan uang, kita memasuki tahap mengelola keuangan. Salah satu tujuan keuangan yaitu financial freedom atau bebas finansial. Nah, adapun tips untuk mencapai bebas finansial yaitu memaksimalkan active income, bijak mengatur keuangan, dan menyiapkan proteksi mulai dari BPJS, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi kerugian. Dan Sobat Gogo bisa menggunakan aplikasi Cek Keuanganku yang bisa membantu Sobat Gogo dalam mencapai tujuan keuangan Sobat Gogo. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Jo, yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Sobat Gogo yang sudah mengikuti kegiatan webinar dengan sangat antusias. Boleh dong lagi sekali diberikan aplaus untuk semua yang telah hadir di webinar hari ini, secara virtual ataupun on mute ya, on audio ya. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih, Raihana. Terima kasih Danti telah memandu webinar kita dengan narasumber yang luar biasa ini ya. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber kita yang telah memberikan insight yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, ini sertifikat yang diserahkan oleh KJAI kepada Pak Yohanes Suryanto. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya Pak. Untuk teman-teman sekalian bisa di on cam dan siapkan posisi terbaik kalian ya. Dimohon panitia untuk mengambil gambar. Apakah yang lain udah siap? 1, 2, 3. Nah, slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Slide ketiga ya. 1, 2, 3.
demikianlah sesi foto kita. Terima kasih kepada sponsor kami, Cek Keuangan, yang telah membantu menyukseskan kegiatan webinar ini. Cek Keuanganku adalah sebuah perusahaan yang punya visi menjadi mitra masyarakat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan berdampak terhadap lingkungan. Cek Keuanganku mempunyai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung kita dalam melakukan finansial. Adapun fitur-fitur yang ada di aplikasi Cek Keuanganku, yaitu anggaran, kalkulator, pencatatan keuangan, neraca, dan beberapa lainnya, di mana memiliki manfaat yang sudah dijelaskan oleh Pak Jo tadi ya. Nah, kalau kalian masih penasaran, yuk silahkan download di Play Store atau App Store kalian ya. Nah, teman-teman, KJAI mempunyai acara yaitu Munas yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober sampai 30 Oktober. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti lombanya, bisa langsung kunjungi Instagram Jago Akuntansi Indonesia ya untuk info selanjutnya. Banyak juga hadiah-hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan di sini dan pokoknya kalian harus kepoin ya. Baik teman-teman yang saya sayangi, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Financial Planning for Financial Freedom. Kami ucapkan terima kasih kepada partisipasi kalian semua, mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.